Tes 1, 2, 3. Tes. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara PA Jemaat setiap hari Rabu pukul 7 malam. Tema PA Jemaat pada hari Rabu ini adalah belajar berhikmat bersama Amsal. Ya, belajar berhikmat bersama Amsal. Baiklah, kita akan memulai dengan menyanyi terlebih dahulu Kidung Jemaat nomor 457 bait 1 dan bait yang keempat, KJ 457 bait 1 dan keempat, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksudmu, di janjimu tenang di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan satukan kami kembali dalam PA Jemaat. Walau secara fisik kami berjauhan, tapi Tuhan satukan hati kami untuk bersama mempelajari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah pelita bagi kehidupan kami, yang menerangi jalan hidup kami agar tidak tersesat. Pada saat ini kami hendak belajar untuk bisa memahami dan menghayati kebenaran firman Tuhan melalui kitab Amsal. Tuhan, pimpinlah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar berhikmat bersama dengan Amsal. Saudara sekalian, Amsal itu artinya apa? Amsal di dalam bahasa Ibrani yaitu masyal, ya. Masyal itu artinya adalah pepatah atau petuah atau peribahasa. Bisa juga diartikan ajaran-ajaran hikmat, peribahasa-peribahasa yang berhikmat. Kitab Amsal itu suatu kumpulan, ya, kumpulan ajaran-ajaran berhikmat, petuah, pepatah dan seterusnya, yang mengajarkan bagaimana supaya orang bisa hidup baik, hidup berhikmat, ya. Hal ini menyangkut karakter atau moral manusia, tapi juga menyangkut sikap dan perilaku manusia, juga menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, kehidupan di dalam keluarga, dalam masyarakat, dengan pemerintah, kehidupan ekonomi dan seterusnya. Jadi seluas kehidupan itu sendirilah kitab Amsal bicara. Terus dalam tradisinya kitab Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo, ya. Hal itu bisa kita baca misalnya di dalam kitab Amsal 1 ayat 1, ya, kitab Amsal yang pertama ayat 1,
Di sana ditulis Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Ya, dari sinilah orang lalu menafsirkan, oh ini berasal dari Salomo. Itu diulangi lagi pada ayat pasal yang 10 misalnya, Amsal Salomo, ya, anak yang bijak mendatangkan sukacita dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, jadi menurut tradisi kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo yang terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Tentu bukan dalam arti Salomo yang nulis satu persatu, ya. Bisa jadi orang lain yang menulis, tetapi dikaitkan dengan Raja Salomo karena menyangkut hikmat dan kebijaksanaan. Dan kita tahu Raja Salomo memang terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Hal itu dicatat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 29 sampai dengan ayat 34, ya. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai dengan 34, yaitu mengenai Raja Salomo yang dipandang berhikmat. Saya bacakan demikian. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Israel itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung, dan tentang binatang-binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Itulah yang dicatat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 tadi, betapa Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya, dan hikmatnya itu juga ditulis, ya. Lalu menurut tradisi tadi, kitab Amsal adalah dari Raja Salomo. Lalu berikutnya bagaimana kita membaca dan memahami kitab Amsal, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, karena kitab Amsal itu sifatnya kumpulan petuah atau ajaran berhikmat, maka perikop satu dengan berikutnya belum tentu menyambung, ya. Bisa menyambung, bisa enggak, karena itu satu kumpulan. Bahkan satu perikop pun belum tentu ayat 1, 2 dan seterusnya itu nyambung. Ada yang nyambung, ada yang enggak, ya. Kalau enggak nyambung, ya enggak nyambung, berarti tiap ayat diartikan sendiri-sendiri, ya. Jadi itulah kitab Amsal. Lalu selanjutnya saudara sekalian, ada beberapa bentuk atau pola atau gaya di dalam penulisan kitab Amsal. Dan ini juga perlu kita cermati sehingga kita membacanya dan memahaminya dengan lebih baik. Gaya atau bentuk pola penulisan ini ada dalam kitab Amsal, juga kitab Mazmur, ya, sebagian sama gayanya, yaitu ada gaya yang bermacam-macam atau pola penulisan yang bermacam-macam, ya. Paling tidak ada 6 pola gaya penulisan, ya. Dimana kita tahu dalam kitab Amsal atau juga Mazmur, satu ayat itu kan terdiri dari 2 bagian, kalimat pertama dan kedua, ya. Lalu bagaimana pola kalimat pertama dan kedua? Ini ada beberapa pola, ya. Yang pertama yaitu kalimat pertama dan kedua itu polanya adalah sejajar dan searti atau serupa, kesejajaran yang serupa, ya. Kita ambil contoh misalnya Amsal pasal 16 ayat 18, ya.
Saudara sekalian, karena ini sifatnya PA, maka baiknya saudara juga membuka Alkitab di rumah masing-masing, mengikuti, ya, membuka Alkitab lalu kita mengikutinya sehingga kita bisa mendalami dengan baik. Oke, kita buka pasal Amsal 16 ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan, ya. Itu maksudnya kalimat pertama dengan kedua itu sejajar dan searti, ya. Kecongkaan mendahului kehancuran ini searti dengan tinggi hati mendahului kejatuhan, itu maksudnya kesejajaran dan searti. Tapi ada pola yang kedua, kesejajaran yang berlawanan, ya, kesejajaran atau paralelisme yang berlawanan. Itu kita ambil contoh misalnya Amsal pasal 10 ayat 12, ya. Saya bacakan Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran, ya. Jadi kalimat pertama dan kedua itu berlawanan. Pertama kebencian itu apa? Menimbulkan pertengkaran. Lalu lawannya, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran, ya. Itu contoh kesejajaran paralelisme yang berlawanan, ya. Lalu pola yang lain ada pola pernyataan tunggal. Kalimat pertama dan kedua itu satu pernyataan, ya, satu pernyataan tunggal, nyambung begitu kira-kira lah. Saya ambil contoh pasal 14 ayat 12. Pasal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut, ya. Ini jadi semacam pernyataan lanjutan, ya, kalimat yang tunggal. Lalu ada pola yang lain lagi, yaitu pernyataan yang diberikan penjelasan. Kalimat pertama, lalu kedua ini serupa menjadi penjelasan dari kalimat yang pertama, ya. Kita ambil contoh pasal 27 ayat 17. Pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, ya. Jadi bagian kedua ini memberikan penjelasan, ya. Besi menajamkan besi, lalu dijelaskan maksudnya orang, ya, saling menajamkan dengan sesamanya. Lalu pola yang lain yaitu perbandingan. Kalimat pertama dengan yang kedua itu semacam dibandingkan, ya. Kita ambil satu contoh pasal 11 ayat 22. Pasal 11 ayat 22. Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila, ya. Jungur babi itu mulut babi, ya. Jadi karena dibandingkan antara anting emas tetapi di mulut babi, ya, sama perempuan cantik tapi kehidupannya nggak benar, ya. Itu perbandingan. Lalu pola yang lain, pola contoh yang terakhir yaitu pola seperti perbandingan tetapi memakai kata jika, ya. Jika atau maka atau tetapi. Kita ambil contoh pasal 10, Amsal 10 ayat yang ke-13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi, ya. Jadi itu semacam perbandingan juga, ini tetapi begini, ya, ini maka begitu dan seterusnya. Saudara sekalian, itulah beberapa pola penulisan kitab Amsal, juga Mazmur kadang-kadang juga seringkali begitu, sehingga kalau kita tahu polanya kita bisa memahami dengan lebih baik, ya. Lalu berikutnya bagaimana juga kita memahami kitab Amsal. Selain mengerti polanya juga kita membacanya dengan banyak perenungan, ya, banyak asosiasi kita, ya. Kalau ayat 1, 2 dan seterusnya tidak saling berkaitan, ya kita membaca ayat 1 lalu kita berhenti, kita renungkan, kita asosiasikan, kita kaitkan
dengan kehidupan kita sekarang ini, ya, maka akan nyambung. Jadi mesti ada waktu khusus untuk kita bisa merenungkan. Setelah membaca kita berhenti, kita renungkan, kita kaitkan dengan kehidupan kita, ya, maka kita akan mendapatkan makna yang besar di sana. Jadi tidak hanya membaca terus, tapi ya berhenti, kita renungkan ayat 2, karena nggak nyambung ya ayat 2, berhenti, kita renungkan lagi, terus dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan makna di sana. Lalu kalau kita menemui, katakanlah kata-kata atau kalimat yang sukar, yang sulit memahaminya, bagaimana? Ya, salah satu cara untuk bisa memahami Alkitab kalau kita menjumpai ayat yang sulit adalah dengan membandingkan Alkitab terjemahan lain. Ini salah satu cara. Ya, saya kira salah satu cara yang relatif mudah. Kalau kita membaca satu ayat sulit, coba kita cari Alkitab terjemahan yang lain, misalnya terjemahan bahasa Inggris kah, atau bahasa daerah kah, atau kalau sekarang saya ambilkan contoh terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, yang seperti ini. Kalau dulu namanya bahasa Indonesia sehari-hari, tapi sekarang disebut bahasa Indonesia masa kini, yaitu terjemahan dengan bahasa Indonesia yang relatif lebih mudah, ya. Kalau terjemahan yang LAI standar yang kita baca ini, polanya, strukturnya ini mendekati bahasa aslinya, maka kadang-kadang terasa kaku dan sulit. Tapi kalau terjemahan LAI, ini dari LAI juga, bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya lebih luas, ya, kalimatnya juga lebih mudah dipahami. Ini sangat menolong sekali, ya, nanti kita akan ambil contoh. Baiklah, saudara sekalian, itu beberapa hal pengantar yang perlu kita pahami untuk bisa kita mengerti kitab Amsal dengan lebih baik. Sekarang kita ambil contoh, ya. Sekarang kita ambil contoh, yaitu kitab Amsal pasal 17 ayat 1 sampai 15, ya. Kita buka Amsal pasal 17 ayat 1 sampai ayat 15. Kalau kita membaca ini ternyata ayat 1, kedua dan seterusnya tidak saling berkaitan. Ini satu kumpulan kata-kata berhikmat, kumpulan petuah, yang nggak apa-apa. Kita satu ayat baca, kita pahami, kita renungkan, kita kaitkan dengan kehidupan kita tarik maknanya, lalu kita beralih ke ayat kedua, kita renungkan, kita kaitkan dengan kehidupan kita, dan seterusnya, ayat ketiga dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan makna di sana, ya. Oke, coba kita lihat, ya. Amsal 17 ayat yang pertama. Jadi saya membacanya per ayat, tidak langsung sampai ayat 15. Karena toh ini juga tidak saling nyambung, ya. Amsal 17 ayat yang pertama. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Nah, ini coba kita cermati, kita renungkan, kita asosiasikan, kita kaitkan dengan kehidupan kita, ya. Kita pahami dulu. Lebih baik sekerat roti artinya sepotong, ya. Ya, sepotong lah, secuil roti, ya. Ini bayangannya, konteksnya adalah sebuah keluarga atau rumah tangga. Dalam satu keluarga, dalam rumah tangga, tentu ada anggota keluarga, orang tua, anak, dan seterusnya. Katakanlah makanannya ini sedikit sekali, hanya sepotong roti. Tetapi di dalam keluarga yang secara ekonomis ini terbatas, ada ketentraman, ada kedamaian, ada kenyamanan, ya. Menurut Amsal ini lebih utama daripada satu keluarga makanannya daging serumah. Daging ini membayangkan makanan yang mewah, makanan yang mahal, dan makanannya itu banyak, serumah bisa makan bersama. Karena keluarga yang secara ekonomi cukup atau bahkan berlebih, makan apa saja bisa, ya. Jajan, kalau zaman sekarang jajan dimanapun, restoran bisa.
Tetapi suasana keluarga itu disertai dengan perbantahan, ya, suka cekcok, suka salah paham, suka ribut, suka bertengkar, suami istri, orang tua, anak, anak-anak ribut terus, ya. Nah, coba kita bayang-bayangkan suasana dua keluarga seperti ini. Lalu kita kait-kaitkan dengan kehidupan kita. Lalu kita renung-renungkan, oh iya ya, sebetulnya nilai yang utama dalam kehidupan ini, juga dalam kehidupan keluarga adalah kedamaian, ketentraman, sukacita, kebahagiaan. Walaupun secara ekonomi kekurangan, pas-pasan, atau bahkan kekurangan. Tapi kalau keluarga itu katakanlah ada sukacita, kedamaian, saling menopang, saling menolong, maka segala macam kesusahan bisa ditanggung bersama, ya. Dan kalau ditanggung bersama terasa ringan, tidak memberatkan, ya. Jadi ini mungkin bisa kita refleksikan dalam keluarga kita masing-masing. Apakah nilai utama yaitu ketentraman, kebahagiaan itu yang kita coba selalu wujudkan, kita kejar, atau hanya sekedar mencari atau mengejar ekonomi, ya, kecukupan ekonomi, tapi lupa hal yang utama yaitu kebahagiaan dalam satu keluarga, ya. Itu ayat yang pertama, contoh pemahaman dan perenungannya. Sekarang ayat yang kedua. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu, ya. Di sini disebut kata budak, kata anak tuan, dan Inggrisnya ada tuan. Ini mengandaikan juga satu keluarga, tapi masih hidup dalam sistem perbudakan, di mana kita tahu budak itu hakikatnya ya hanya sekedar pembantu sang tuannya. Karena sebagai pembantu sang tuannya, maka hamba-hamba atau budak itu atau hamba itu tugasnya ya sesuai dengan maunya sang tuan. Ada hamba atau budak, ya hamba budak ini sama, yang tugasnya mungkin kerja membantu tuannya. Ada budak lain yang kerjanya ngurus rumah tangga, urusan-urusan sehari-hari rumah tangga. Tapi ada budak juga atau hamba yang tugasnya adalah mengasuh anak-anak tuannya. Ya, ini menarik, ya. Hamba tetapi diberikan kepercayaan untuk mengasuh, ya, bahkan mendidik anak-anak sang tuan. Mungkin sang tuannya terlalu repot dengan urusan kerjaan, maka dia mencari hamba, dan hamba ini cari hamba yang pintar, ya, untuk bisa mengasuh anak-anak sang tuan. Nah, dalam Amsal ini dikatakan budak atau hamba ini orang yang pintar, dia katakan berakal budi, ya. Dia bisa mengasuh anak sang tuan dengan baik, dan lagi kebetulan anak sang tuan ini nggak benar, ya. Dikatakan budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Jadi anak sang tuan ini hidupnya nggak benar, tapi diasuh oleh budak yang baik, yang berakal budi, yang pintar, ya. Tentu sang tuan melihat, ya, melihat bagaimana katakanlah prestasi dari si budak ini. Ternyata sang tuan tahu, oh budak ini ternyata hebat prestasinya. Dia bisa mengasuh anak-anaknya walaupun anaknya nggak benar, tapi diasuh dengan baik dan seterusnya, ya. Tentu sang tuan melihat ini prestasi yang luar biasa. Maka bisa jadi sang tuan akhirnya ya memberikan katakanlah bonus, ya, dikatakan sang budak ini akan mendapat warisan bersama dengan saudara anak-anak. Jadi dapat bonus, dapat warisan. Ini luar biasa, ya. Budak yang berakal budi bisa mengasuh anak-anak sang tuan dengan baik. Lalu sang tuan tahu, mendapatkan bonus warisan. Lalu situasi semacam itu coba kita kaitkan, kita asosiasikan dengan kehidupan kita zaman sekarang ini. Di dunia kerja misalnya, ya. Ya namanya kerja, orang seringkali baru lulus kerja, ya kerjaannya tidak langsung punya jabatan tinggi, ya, kecuali di perusahaan orang tuanya sendiri, ya. Tapi kalau pada umumnya orang bekerja mesti mulai dari bawah.
lulus sarjana atau SMA ya mesti mulai niti dari bawah, nggak apa-apa ya. Jadi budak tadi walaupun status sosialnya rendah tapi dia punya prestasi. Zaman sekarang kalau orang bekerja berlulus ya nggak apa-apa, ya kerjalah dengan level katakanlah yang masih rendah, ya nggak apa-apa, memang harus begitu. Tetapi kita harus terus meningkatkan prestasi kita, kemampuan kita, kapabilitas kita terus kembangkan itu. Sehingga kita bisa bekerja dengan kapasitas yang terus kita kembangkan, dengan kualitas yang baik, dengan kemampuan yang terus baik, tentu disertai dengan karakter yang baik, yang jujur, bisa dipercaya. Maka pimpinan atau orang lain akan melihat bagaimana prestasi kamu baik. Dan ini akan menjadi modal untuk bisa meniti karir selanjutnya dengan lebih baik. Ya. Jadi itulah kira-kira bisa kita renungkan bagaimana pekerjaan apapun yang kita kerjakan atau tugas apapun yang kita diberi tanggung jawab, maupun sekecil apapun atau mungkin sesederhana apapun, kerjakanlah dengan sepenuh hati dan terus bertanggung jawab dengan meningkatkan kualitas, sehingga itu akan berkembang ya, menjadi karir kita jadi lebih baik ke depan ya. Itu ayat yang kedua. Lalu kita beralih Amsal 17 ayat yang ketiga ya. Dari kalau ayat yang kedua tadi ya, ayat yang kedua tadi, kalau boleh kita bandingkan dengan pola, ya tadi kan kita bicara soal pola, kalimat pertama dan kedua. Polanya adalah pola yang disertai penjelasan ya. Jadi budak begini, lalu disertai penjelasan mendapatkan warisan ya. Kalau yang ayat yang pertama tadi, polanya adalah pola perbandingan ya, tetapi berlawanan ya, sekerat roti, ketentraman, daging, tapi perbantan ini kan berlawanan ya. Oke, sekarang kita ayat yang ketiga saudara sekalian ya. Ayat yang ketiga, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, ini ada satu kata yang mungkin nggak biasa kita dengar ya, nggak lazim kita pakai, yaitu kui ya, kui, kui. Kui itu apa ya? Kalau kita membaca kamus, kui itu artinya adalah kuali kecil ya, kuali kecil untuk melebur emas atau perak. Kalau kita pergi ke tukang emas, tukang perak, sana emas kan dipanasi, dilebur lah. Tataannya kuali kecilnya ini biasanya dari tanah atau yang tahan api, ya itulah namanya kui. Ya. Maka di sini dikatakan kui atau tempat atau tataan ya untuk melebur emas itu, ya untuk melebur perak dan perapian melebur emas, ya perak atau emas untuk emas atau perak itu kalau dipanasin kan nanti keluar terpisah antara yang murni asli emas perak dan kotorannya. Itu melalui pemanasan di atas kui atau kuali kecil itu tadi. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, ini satu perbandingan ya. Ini suatu perbandingan ya. Kalau kui ini bisa kita lihat bagaimana tukang emas atau perak memurnikan emas perak ya. Tetapi kalau hati kita nggak bisa lihat ya. Hati nggak bisa kita lihat. Lalu kita renungkan, kita kaitkan dengan kehidupan kita. Iya betul ya. Hati manusia itu nggak ada yang tahu persisnya kayak apa. Ya. Yang tahu persis, yang bisa menguji adalah Tuhan sendiri. Ya. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang ini rada aneh ini, susah ditebak orang ini baik atau nggak baik. Ya. Hatinya ini tulus apa enggak ya? Kok perbuatannya kadang begitu, kadang begini. Kadang menyenangkan, kadang menjengkelkan, kadang bahkan merugikan. Jadi kita susah nebak, kita jadi bingung orang ini sebenarnya sifatnya karakternya kayak apa ya. Mungkin pada saat menghadapi orang itu kita ingat ayat ini, kita jadi agak lega. Oh ya saya memang nggak bisa ngerti persis, tapi biarlah Tuhan lah yang menguji ya. Biarlah Tuhan yang menilai orang itu, karena Tuhan tahu persis bagaimana keadaan orang itu. Ya mungkin ini bisa menjadi renungan kita, sehingga kita bisa menjadi
lebih lega ya menghadapi orang-orang yang seringkali bermacam-macam itu. Lalu selanjutnya ayat yang keempat, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Ini kesejajaran yang sama ya, kesejajaran yang paralel yang searti. Jadi dikatakan orang yang berbuat jahat ya sukanya memperhatikan apa? Memperhatikan kata-kata orang yang jahat yang sama jahatnya, kira-kira begitulah. Ya. Orang pendusta juga sama, suka mendengarkan, suka memperhatikan ya orang-orang yang lidahnya berkata-kata dusta. Ya. Jadi dengan kata lain, ya orang cenderung mengikuti yang sesuai dengan dirinya itu kayak apa. Ya. Nah, mungkin ayat ini juga menjadi renungan bagi kita ya. Bagaimana dalam hidup ini kita harus bisa katakanlah melihat atau memperhatikan kata-kata orang, sikap orang ya. Kalau kata-kata atau sikapnya nggak benar atau katakanlah jahat, ya kita juga nggak boleh ikuti ya. Kalau kita mengikuti, lama-lama kita jadi terpengaruh di sana. Ya. Jadi kita bisa merenungkan atau refleksi kita adalah kita suka mendengar yang mana, suka memperhatikan yang mana. Ya. Memperhatikan mendengar yang benar atau enggak benar, kira-kira begitulah. Kalau kita diajarkan, ya coba kita mendengarkan yang baik, yang benar. Ya. Kalau suka yang jahat tuh biasanya hati kita juga jahat, tapi kalau kita benar ya suka yang benar, kira-kira gitu. Lalu ayat yang kelima, siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya, siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Ya. Ini saya kira mudah dimengerti. Siapa yang menghina atau mengolok-olok orang yang miskin, yang gak punya, itu secara langsung ya menghina Tuhan. Karena orang walaupun bagaimana kondisinya, terbatas, gak punya, atau mungkin miskin sekalipun, itu ciptaan Tuhan. Ya. Kita juga gak boleh menghina, mengolok-olok. Ya. Juga termasuk orang yang mengalami celaka atau mengalami musibah atau mengalami kesulitan, kita juga tidak bisa menghinanya. Ya. Dari sini kita belajar, oh iya, manusia itu memang statusnya sosial, status sosialnya bisa macam-macam, bisa beda-beda, tapi hakikatnya toh manusia. Walaupun orang itu kayak apa kedudukannya, kayak apa jabatannya, atau kayak apa status sosialnya, rendah sekalipun, toh tetap manusia. Ya. Di sini Amsal mengajarkan, marilah kita belajar saling menghargai. Ya. Tidak memandang jabatan, tidak memandang kelas atau sosial. Hargailah manusia sebagai manusia ciptaan Tuhan, itu sudah cukup. Seperti halnya kita manusia, orang lain juga manusia, sama-sama manusianya, marilah saling menghargai. Ya. Soal kedudukan jabatan, orang seringkali mengatakan itu seperti roda berputar. Kadang suatu saat bisa di atas, kadang juga bisa di bawah. Kalau kita di atas ya jangan merendahkan yang ke bawah, dan seterusnya. Ya, mari dalam hidup ini kita saling menghargai. Sekarang dalam dunia keluarga, saudara-saudara, ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya. Mahkota itu artinya kehormatan, kebanggaan. Ya. Mahkota atau kebanggaan orang tua adalah anak cucu. Jadi orang tua tuh bangga, senang kalau anak cucunya ini katakanlah orang yang baik, yang berhasil. Oh pasti senang. Saya sebagai orang tua juga merasa senang kalau anak ini ya baiklah gitu. Tapi sebaliknya juga sama, dari pihak anak atau cucu mesti juga bangga ya dengan orang tua, dan katakanlah nenek moyang mereka dikatakan, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi anak-anak juga menghormati nenek moyang, orang tua, opa-opa, dan seterusnya. Ya.
Karena anak-anak perlu menyadari saya bisa seperti sekarang ini juga karena hasil asuhan didikan orang tua, didikan opa oma dan seterusnya. Kita juga merasa senang berbangga pada mereka. Jadi dengan kata lain kita renung-renungkan apa maknanya Amsalin mengajak kita untuk ya saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Baik orang tua kepada anak ataupun anak kepada orang tua. Jangan saling merendahkan ya, orang tua memandang anak, oh kamu masih kecil nggak tahu apa-apa, ini merendahkan. Atau anak-anak terhadap orang tua, ini masuk orang tua ini papa mama kuno, nah, ini juga tidak betul ya. Marilah kita saling menghargai, karena masing-masing semuanya juga diberikan oleh Tuhan ya, bahwa orang tua untuk mengasuh dengan benar baik, anak juga menghormat orang tua dengan baik, maka hubungannya juga menjadi hubungan yang baik. Ya, masih kita lanjutkan saudara sekalian ayat yang ke-7 ya. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Ini susunannya berbalikan ya. Orang bebal itu orang yang bodoh, orang yang tidak bisa diberitahu, diberi pengertian itu tidak mengerti, kira-kira gitulah. Orang bodoh, orang bebal itu ya nggak layak mengucapkan kata yang baik ya, karena hatinya bebal ya, mengucapkan kata-kata yang baik ini nggak cocok, kira-kira gitu. Sebaliknya orang yang terhormat, orang yang terdidik ya, orang yang mulia di sini dikatakan juga nggak layak mengucapkan kata-kata yang nista dan dusta ya. Jadi dengan kata lain, marilah kita dalam kehidupan ini hati-hati dengan kata-kata kita ya. Kata-kata itu seringkali mencerminkan siapa kita ya. Apa yang kita katakan itulah kita ya. Jadi hati-hatilah dengan kata-kata kita. Kalau kata-kata kita ngawur, kata-kata kita itu suka kata-kata yang kotor, wah diri kita itu sebenarnya juga kotor ya. Tapi bahwa kita kata-katanya santun, terhormat, menghargai orang lain, tapi kita juga punya jiwa yang besar, menghargai orang lain ya. Jadi kata-kata, ingatlah kata-kata itu seringkali mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Maka marilah kita berkata-kata dengan baik, dengan santun, dengan sopan ya, dengan penuh penghargaan, dan itulah hakikat jati diri kita. Ayat yang ke-8. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Nah, ini di dunia bisnis ini rupanya saudara ya. Soal suap menyuap ya, hadiah suapan itu soal suap ya, sogok menyuap ya. Jadi hasil suapan atau hasil sogok itu sangat berharga ya. Mestika itu sesuatu yang berharga ya, sesuatu yang berharga seperti batu permata yang berharga. Jadi hasil suapan itu seringkali itu menjadi sesuatu yang berharga ya bagi yang memberi. Lalu juga kalau orang katakanlah punya niat ya, hati selalu menyuap menyogok, seringkali kemanapun dia bekerja juga selalu arahnya ke sana ya. Jadi kalau ada niat yang nggak baik, selalu arahnya juga selalu ke sana ya, kerja dari manapun arahnya ke sana ya. Soal menyogok, menyuap, kalau sekarang ini korupsi dan seterusnya. Saudara-saudara, kita belajar apa dari ini? Kita belajar ya, tentu kita tidak boleh menyuap, menyogok ya, melakukan hal-hal yang tidak benar ya. Kalau itu yang kita lakukan tentu ya tentu tidak dihargai, dan pasti ada rasa-rasa kita dikejar-kejar yang membuat kita gelisah. Nah, kita kaitkan dengan zaman sekarang, kehidupan sekarang, para koruptor itu kan dikejar-kejar terus. Walaupun melarikan diri sampai ke luar negeri, puluhan tahun bisa tetap ditangkap. Ya. Sampai 17-an tahun masih bisa dikejar, langsung ditangkap terus pulangkan ke Indonesia. Ya. Jadi hidup dalam dunia bisnis dan melakukan hal yang enggak benar, suap menyogok, ini tentunya tidak Tuhan inginkan ya. Walaupun sepertinya
itu berhasil, sepertinya, wah itu membuat orang jadi kaya raya. Tapi itu kan sepertinya, pada hakikatnya itu adalah satu kehancuran. Lalu ayat yang ke-9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Ya. Jadi menutup pelanggaran, kesalahan ditutup, itu akan mewujudkan kasih. Tapi yang selalu membangkitkan perkara masalah, itu membuat orang tidak bersahabat. Nah, mungkin baik juga dua ayat terakhir ini kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, seperti sudah saya katakan tadi ya. Kalau kita menjumpai yang sulit ataupun enggak sulit, kita mau bandingkan ya enggak apa-apa. Kita bandingkan ayat yang ke-9 ya. Saya bacakan yang dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat yang ke-9. Kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan ya. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kalau dalam LAI yang standar, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Ya, menutupi pelanggaran ini diartikan adalah bagaimana kita tidak mengungkit kesalahan atau memaafkan istilahnya. Memaafkan kesalahan. Ya. Memaafkan kesalahan itu akan membuat kita disukai banyak orang. Tapi kalau suka mungkin masalah dikungkit terus, nah ini menjadi suasana relasi nggak baik. Ya itulah yang menjadi dikatakan dalam ayat ini akan menceraikan sahabat yang karib. Suatu persahabatan muncul kalau orang saling percaya, saling memaafkan. Tapi kalau terus mengungkit masa lalu yang salah-salah, wah ini persahabatan jadi kacau, jadi bubar, kira-kira begitulah. Jadi di sini jiwanya adalah menutupi pelanggaran atau memaafkan, ya. Tidak lalu mengungkit lagi masalah yang sudah selesai. Mungkin klarifikasi perlu, tetapi setelah itu ya sudah, kita saling memahami, saling memaafkan, kita saling mengerti, ya, memulai kehidupan lagi bersama. Ya. Kalau kita menjadi orang yang tidak pendendam tapi suka katakanlah mengampuni, ya relatif orang akan senang dengan orang seperti ini. Tapi kalau orang pendendam, ya, orang suka membalas dendam, yang nggak senang, yang selalu mengingat-ingat kesalahan, orang jadi nggak nyaman. Lalu ayat yang ke-10, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Nah, kita bandingkan dengan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini ayat 10. Satu teguran lebih berarti bagi orang berbudi, ya, daripada 100 cabukan pada orang yang bodoh. Ini hampir sama artinya, ya. Hardikan itu nasihat, ya, nasihat, suatu nasihat, ya, atau suatu teguran bagi orang yang berhikmat atau orang yang di sini dikatakan orang yang berpengertian, orang yang berpendidikan. Oh, itu penting sekali. Walaupun satu nasihat, tapi itu sesuatu yang bisa mengubah dirinya. Karena satu nasihat atau teguran atau hardikan yang tepat itu akan betul-betul bermakna bagi kita. Nah, maka kita harus cermati kalau orang memberikan nasihat, memberikan mungkin kritikan juga, kita cermati ini kira-kira betul nggak ya? Kalau betul ini menolong kita. Tapi kalau nggak betul ngawur ya silahkan lah ya. Tapi sebaliknya orang yang tidak mau diberikan nasihat dikatakan orang bebal, ya. 100 pukulan pun nggak ada artinya, atau berkali-kali dinasihatkan pun tetap nggak mengubah apa-apa. Ya. Dari sini kita merenungkan, kita kaitkan dengan kehidupan kita. Oh iya ya, nasihat, ya, peringatan, kata-kata orang, entah orang tua kepada anak, suami istri suami antar teman, supaya kita dengarkan, ya. Siapa tahu itu memang baik, akan menolong kita untuk mengembangkan kehidupan kita, ya. Jadi setiap kata-kata yang masuk telinga kita, marilah kita lihat baiknya, positifnya, ya. Lalu apa artinya bagi saya? Kalau memang betul-betul katakanlah kadang-kadang yang ngawur yang tadi, ya klarifikasi. Kalau sudah selesailah,
Yang penting saya sudah klarifikasi. Tapi kalau bermakna betul ya akui itu betul. Ya. Saya melakukan kesalahan diingatkan terima kasih. Ya. Sehingga saya tidak salah terlalu jauh kan begitu. Ya itulah ciri orang berpendidikan, bisa membuka hati mendengarkan masukan yang lain. Ya. Dari sekarang saya kira kita tidak akan teruskan sampai ayat 15. Saudara bisa melanjutkan sendiri di rumah masing-masing ya, membaca, memahami, menghayati, mengkaitkan, mengasosiasikan kehidupan kita, merefleksikannya, mengaitkannya, sehingga kita kalau bisa belajar dengan melalui kitab Amsal ini, diharapkan kita menjadi semakin berhikmat ya. Seperti yang Tuhan inginkan, kita menjadi orang yang bijak dalam hidup ini. Bijak tentunya di dalam Tuhan, bukan bijak secara manusia, bijak menurut firman Tuhan ya. Maka saudara sekalian, kalau kita ingin bijak seperti yang Tuhan inginkan ya, bacalah firman Tuhan. Tentu tidak hanya Amsal ya, tentu juga kitab-kitab yang lain ya. Lalu khususnya Amsal ini hanya contoh ya, bagaimana satu ayat bisa menjadi renungan bagi kita, satu ayat renungan dan seterusnya, sehingga kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Baiklah saudara sekalian, itu saja mungkin bahan PA kita pada malam hari ini. Saudara bisa mengembangkan sendiri dengan membaca dan merenungkannya di rumah masing-masing ya. Mari kita akhiri dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberikan nikmat pengertian, kebijaksanaan pada kami semua melalui firman-Mu Alkitab. Khususnya malam ini kami belajar dari kitab Amsal. Oh Tuhan, ada banyak mutiara hikmah di dalamnya yang seringkali kami kurang perhatikan. Tapi sekarang kami disadarkan kembali betapa mutiara indah ada dalam Alkitab. Dan kami perlu terus belajar membaca, memahami dan menghayatinya, sehingga kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berhikmat. Tuhan, pimpinlah kami semuanya, khususnya dalam masa pandemi di mana banyak di rumah, mungkin juga banyak waktu. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami juga memakai waktu dengan baik, dengan bertanggung jawab, tidak menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang tidak berguna, yang memakai waktu dan kesempatan dengan baik, karena pada hakikatnya semua yang kami lakukan harus kami bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya yang mendengarkan dan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan tutup dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 457 bait 5 yang ke-5 dan ke-6. Ya Tuhan tiap jam, bait yang ke-5 dan bait yang ke-6. Ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur
selalu padamu setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Baiklah saudara sekalian, sekian PA kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.